Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dengan anggota Nadia Intaneka Rahma NIM 563. Saya Tarisa Julbinatil Masani dengan NIM 550. Saya Meliandara Putri dengan NIM 573. Saya Anang Prasetyo Putra dengan NIM akhir 402. Saya Andre Dwi Darmawan dengan NIM 431. Di sini kami mengambil tema yaitu tentang analisa kebijakan penggusuran paksa di Rempang ditinjau dari perspektif HAM, yaitu hak atas properti, hak atas rasa aman, serta hak kelangsungan hidup. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan penggusuran paksa di Pulau Rempang. Mengapa harus digusur? Sebagian bagian dari upaya pembangunan Kota Batam perlu dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip HAM internasional dan hukum humaniter. Mengapa harus mematuhi prinsip hukum internasional dan hukum humaniter? Ini sangat penting untuk mencegah pelanggaran terhadap hak sipil, hak budaya, hak ekonomi, hak politik, dan hak sosial yang dijamin oleh instrumen internasional. Konflik agraria di Pulau Rempang dari perspektif HAM terjadi karena konflik ini sangat terkait dengan hak atas tanah masyarakat, hukum adat, dan upaya penggusuran di pulau tersebut. Masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah adat mereka sebagaimana diatur di perundang-undangan, sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan hak-hak yang mereka miliki. Konflik ini melibatkan perusahaan swasta dan pemerintahan yang berkonflik dengan masyarakat hukum adat Pulau Rempang, Kota Batam, dan Kepulauan Riau. Dengan pemindahan dan penggusuran secara paksa, dia merugikan anak-anak sekelompok penduduk asli Melayu, orang laut, dan suku lainnya yang tinggal di Pulau Rempang. Di Pulau Rempang tersebut ada 16 kampung tua di Pulau Rempang. Hal ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan genosida ada pada pasal 8 ayat E, dan kejahatan terhadap kemanusiaan di pasal 9 ayat D yang dinilai sebagai pelanggaran berat HAM karena menyentuh seluruh aspek hak sipil, hak budaya, hak politik, dan hak sosial yang dilindungi oleh HAM internasional itu tersebut. Dalam hal ini, kebijakan penggusuran paksa di Pulau Rempang dari perspektif hak asasi manusia, fokus utama akan diberikan pada 3 aspek yang penting, yaitu yang pertama, hak atas properti yang mencakup kepemilikan dan pengangguran tanah. Yang kedua, hak atas rasa nyaman, aman yang berhubungan dengan perlindungan dari ancaman dari kekerasan, serta hak atas kelangsungan hidup yang mencakup akses terhadap kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan lain sebagainya, dan tempat tinggal. Penelitian ini akan mengidentifikasikan pelanggaran hak-hak tersebut, menganalisis implikasinya terhadap masyarakat yang berdampak, dan mengevaluasi apakah tindakan penggusuran tersebut sejalan dengan standar-standar HAM internasional. Dengan memahami dampak kebijakan penggusuran paksa dari sudut pandang HAM, diharapkan analisis ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai kebijakan pembangunan yang adil dan manusiawi yang menghormati hak asasi setiap individu dan komunitas yang terlibat di Pulau Rempang tersebut. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu yang pertama, teori apa yang dapat digunakan mengetahui dampak kebijakan penggusuran paksa di Pulau Rempang.
Dan yang kedua, bagaimana dampak kebijakan penggusuran paksa di Pulau Rempang terhadap kestabilan sosial masyarakat yang terkait dampaknya, yang terkena dampaknya. Tujuannya untuk mengetahui teori apa yang dapat membantu dan dalam mengetahui dampak dan kebijakan penggusuran paksa di Pulau Rempang. Dan yang kedua, untuk mengetahui dampak dari kebijakan penggusuran paksa di Pulau Rempang terhadap kestabilan sosial masyarakat yang terkena dampaknya. Mungkin itu saja dari saya. Materi berikutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai metode penelitian yang kelompok kami ambil. Kami menganut metode penelitian yuridis normatif. Alasannya karena di negara kita, negara Indonesia, lebih mementingkan undang-undang, HAM, dan lain-lain. Maka dari itu, kelompok kami menyimpulkan dengan poin-poin yuridis normatif. Poin yang pertama, dengan menganalisis peraturan undang-undang terkait pergusuran paksa. Ya, poin yang kedua, dengan menganalisis putusan pengadilan terkait pergusuran paksa, yaitu hak atas properti, rasa aman, hak atas kelangsungan hidup. Poin yang ketiga, dengan menafsirkan norma hukum untuk memahami hak dan kewajiban para pihak. Poin yang keempat, dengan mengidentifikasi celah hukum yang memungkinkan pergusuran paksa yang tidak adil di Rempang dan pelanggaran HAM. Adapun metode penelitian sosiologis, kami mengambil poin-poin. Yang pertama, dengan melakukan penelitian lapangan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dengan korban yang ada di Rempang, atau dengan bahasanya itu dengan korban pergusuran. Bisa juga dengan aparat, pejabat, atau aktivis. Poin yang kedua, untuk sosiologis, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif untuk memahami pengalaman korban, perspektif para pihak, dan dampak sosial penggusuran. Kelompok kami juga memiliki tujuan penelitian, yaitu poinnya yang pertama, dengan memahami kebijakan pergusuran paksa di Rempang secara komprehensif. Poin yang kedua, mengidentifikasi pelanggaran HAM dalam proses penggusuran paksa di Rempang atau di masa depan. Poin yang ketiga, dengan merumuskan rekomendasi untuk mencegah pelanggaran HAM di masa yang akan datang atau masa depan. Pentingnya penelitian menurut kelompok kami yaitu meningkatkan pemahaman tentang isu-isu pergusuran paksa di Indonesia. Maksudnya meningkatkan pemahaman masyarakat yang ada di Rempang atau di wilayah-wilayah lain. Poin yang kedua, dengan mendorong advokasi untuk melindungi hak-hak para korban tentang penggusuran paksa yang ada di Rempang atau di wilayah lain. Poin yang tiga, mempromosikan kebijakan penggusuran paksa yang lebih adil dan berkelanjutan. Kontribusi sosiologi yang kami ambil yaitu poin yang pertama, dengan cara memahami bagaimana kebijakan penggusuran paksa itu sendiri mempengaruhi masyarakat. Poin yang kedua,
mengidentifikasi dampak sosial penggusuran paksa dengan cara disintegrasi sosial, dengan cara fragmentasi komunitas dan kemiskinan. Poin yang ketiga, dengan menganalisis struktur sosial yang mendasari kebijakan penggusuran paksa di wilayah tersebut. Poin yang keempat, mengembangkan solusi alternatif kepada masyarakat untuk penggusuran paksa yang ada di Rempang atau di negara-negara yang bukan negara, di wilayah yang mungkin nanti juga ada penggusuran paksa. Contoh penggunaan sosiologi itu sendiri yang kami ambil yaitu poin yang pertama, dengan penggunaan melakukan penelitian lapangan dengan korban penggusuran paksa yang ada di Rempang atau di wilayah lain. Jadi kami akan melakukan penelitian lapangan dengan korban yang mungkin dirugikan gitu. Poin yang kedua, dengan menganalisis media sosial untuk memahami reaksi terhadap kebijakan penggusuran paksa. Jadi kita akan melihat reaksi masyarakat tentang hal itu. Poin yang ketiga, dengan membandingkan kebijakan penggusuran paksa di Rempang dengan di tempat-tempat yang lain. Mungkin di masa lalu ada penggusuran selain Rempang, kami akan membandingkan kebijakan itu. Atau di masa depan, begitu. Kesimpulan yang kami ambil dari poin-poin yang saya tadi jelaskan, penelitian ini menggabungkan metode yuridis normatif dengan sosiologis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kebijakan penggusuran paksa yang ada di Rempang atau di wilayah-wilayah lain yang dampaknya kepada masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Sosiologi memainkan peran penting banget dalam memahami pengalaman korban, mengidentifikasi dampak sosial, menganalisis struktur sosial, dan mengembangkan solusi alternatif mungkin yang tidak memberatkan masyarakat yang ada di wilayah itu sendiri gitu. Kita akan memberikan solusi alternatif, jadi masyarakat tidak akan terbebani, mungkin seperti itu ya. Begitu saja penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan teori dan kerangka hukum dengan judul analisa kebijakan penggusuran paksa yang di Rempang ditinjau dari perspektif HAM, yaitu hak atas properti, hak rasa aman, dan hak kelangsungan hidup. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat bahwasanya apa yang terjadi, konflik yang terjadi di Pulau Rempang. Seperti yang kita ketahui, konflik yang terjadi di Pulau Rempang adalah konflik terkait dengan agraria, yang dimana masyarakat di Pulau Rempang telah terjadi penggusuran paksa di sana, karena pada dasarnya masyarakat Pulau Rempang itu mereka tidak memiliki yang namanya hak kepemilikan tanah secara utuh, di mana pemerintah tidak bisa menerbitkan atau tidak memberikan terkait dengan hak atas tanah yang ada di masyarakat Pulau Rempang. Perspektif HAM-nya adalah bagaimana pada saat penggusuran paksa yang terjadi di Pulau Rempang adalah adanya perlakuan yang diskriminatif serta representatif dari kepolisian dan TNI Polri dalam mengamankan tanah yang menjadi sengketa di sana, misalnya seperti adanya pihak TNI Polri melakukan seperti menembakkan gas air mata pada masyarakat Pulau Rempang dalam mengamankan proyek itu. Kemudian adanya diskriminasi di sana, bahwasanya masyarakat di sana itu tidak boleh memiliki yang namanya hak atas tanah di sana gitu kan. Nah, kemudian apa yang jadi permasalahan adalah bagaimana negara tidak mengakui ada yang namanya hak atas tanah adat di sana. Padahal sudah jelas dalam konstitusi kita dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian saya menggunakan yang namanya teori hukum alam di sana. Bahwasannya hak kelangsungan hidup serta mendapatkan hak rasa aman adalah hak fundamental ataupun yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, bahkan diintervensi oleh negara sekalipun. Kemudian saya menggunakan yang namanya adalah teori kontrak sosial, yang dimana pada saat melakukan penggusuran paksa di sana, pemerintah serta pihak pengembang tidak melakukan yang namanya musyawarah ataupun mendapatkan persetujuan bersama dari masyarakat yang terdampak pada kasus pembangunan infrastruktur di sana, di mana pemerintah dan pihak pengembang melakukan penggusuran paksa secara sepihak tanpa adanya kontrak sosial antara pemerintah, pihak pengembang dengan masyarakat Pulau Rempang di sana. Yang kemudian adalah saya menggunakan teori utilitarianisme, di mana dalam teori ini negara wajib mensejahterakan masyarakatnya ataupun warga negaranya. Cuman kenyataannya yang kita lihat dari masyarakat di Pulau Rempang, justru negara mengabaikan hal-hal yang sangat fundamental seperti kesejahteraan masyarakatnya di sana. Itu yang menjadi teori saya. Kemudian saya menggunakan kerangka hukum, yaitu adanya Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 2 dan 3 yang mengatur terkait dengan tentang hak hidup, hak untuk mendapat pekerjaan, serta penghidupan yang layak, justru diabaikan oleh negara di sana. Seperti hak untuk mendapatkan hidup di sana, masyarakat pemerintah dengan sengaja menggusur ataupun merelokasikan masyarakat Pulau Rempang tanpa melihat aspek-aspek keberlangsungan hidup di sana. Kemudian kehilangan mata pekerjaan yang dimana mayoritas masyarakat Pulau Rempang di sana adalah pekerjaannya adalah nelayan. Kemudian mendapatkan penghidupan yang layak. Jika terjadi penggusuran paksa terkait dengan ini, maka negara ataupun pemerintah harus menyediakan penghidupan yang layak dengan mempertimbangkan aspek seperti mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan akses pendidikan, mendapatkan akses pekerjaan, mendapatkan akses fasilitas publik umum yang memadai misalnya. Kemudian saya mengambil terkait dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM misalnya. Penggusuran paksa ini melanggar pada pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99, yang dimana itu yang mengatur terkait dengan tentang hak atas tempat tinggal dan hak atas pekerjaan. Secara yuridiksi, hukum positif kita mengatur terkait dengan hak-hak apa saja yang boleh dibatasi dan tidak. Tapi pada kenyataannya kita melihat yang terjadi di Rempang, bagaimana negara tidak memperlakukan warga negaranya sebagai manusia yang memiliki martabat di sana. Adanya pelanggaran terkait dengan hak atas properti di sana, di mana pada saat itu pemerintah dan serta pihak pengembang tidak melihat aspek itu. Kemudian ada hak atas kelangsungan hidup, di mana pemerintah tidak menjamin hal sekecil itu. Kemudian ada hak rasa aman, di mana pada saat terjadinya penggusuran paksa, pemerintah dengan alat negaranya oleh TNI Polri melakukan kekerasan dalam mengamankan konflik yang terjadi di sana, seperti menggunakan penembak gas air mata. Kemudian ada penangkapan secara paksa, tidak didasari oleh hukum yang tetap. Kemudian tidak ada jaminan bahwasanya konflik yang ini bisa diterselesaikan secara hukum. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Dudarmawan dengan NIM akhir 431. Di sini saya akan menjelaskan dengan judul kebijakan penggusuran paksa di Rempang dalam perspektif HAM mengenai hak atas properti, rasa aman, dan hak atas kelangsungan hidup. Pulau Rempang yang terletak di Batam, Kepulauan Riau, telah menjadi pusat perhatian dalam beberapa waktu terakhir akibat konflik yang pecah antara warga setempat dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Ditpam Badan Pengusahaan BP Batam. Konflik ini berasal dari sengketa tanah yang berkaitan dengan rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City. Rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City ini telah muncul sejak tahun 2004 dan melibatkan PT Makmur Elok Graha sebagai pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah melalui BP Batam dan pemerintahan Kota Batam.
Pelanggaran yang terjadi di Pulau Rempang berupa data proyek ini akan mengambil lahan seluas 7.572 hektar di Pulau Rempang, yang merupakan 45,89% dari total luas pulau yang mencapai 16.500 hektar. Pemerintah telah menyiapkan kompensasi berupa rumah tipe 45 senilai 120 juta dengan luas tanah 500 meter persegi bagi warga yang harus direlokasi. Namun, penolakan warga terhadap rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City ini mengakibatkan bentrokan pada tanggal 7 September 2023. Selanjutnya ialah kewajiban negara menjamin hak-hak masyarakat Pulau Rempang dalam perspektif hak atas properti, rasa aman, dan kelangsungan hidup. Konflik agraria di Pulau Rempang dari perspektif HAM terjadi karena konflik ini sangat terkait dengan hak atas tanah masyarakat, hukum adat, dan upaya penggusuran serta relokasi paksa. Masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah adat mereka sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan hak-hak yang mereka miliki, fokus pada properti pada status tanah masyarakat adat Pulau Rempang sebetulnya merupakan hak tanah adat yang diakui oleh Undang-Undang Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang menjadi fokus utama adalah terkait status tanah masyarakat Pulau Rempang yang dimana mereka belum memiliki sertifikat hak milik atau yang disebut dengan SHM, yang menjadi bukti paling akurat adanya kepemilikan tanah atau properti. Karena tidak memiliki SHM inilah yang menjadi salah satu bentuk adanya penggusuran paksa yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah menganggap bahwasannya masyarakat Pulau Rempang menempati tanah bekas perkebunan HGU. Kemudian, pemerintah memberikan HGU serta HGB kepada pihak pengembang baru. Demi memulai mega proyek, maka pemerintah beserta pihak pengembang melakukan penggusuran paksa yang dinilai melanggar HAM. Dengan adanya penggusuran paksa inilah disimpulkan ada dua solusi mengenai hak atas properti. Yang pertama adalah mengganti kerugian bangunan yang diakibatkan penggusuran paksa, dan yang kedua adanya mengakui hak atas tanah adat masyarakat adat Pulau Rempang dengan merelokasi masyarakat Pulau Rempang ke tempat yang lebih baik dengan memperhatikan aspek kemudahan kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta layanan sosial. Puncak dari konflik yang terjadi di Pulau Rempang ini yaitu adanya tindakan kriminalisasi kepada masyarakat oleh aparatur penegak hukum pada bulan Juli hingga bulan Agustus 2023 seperti surat pemanggilan dari Polres Barelang, Polda Kepri, dan dari Kejaksaan Agung terkait PMH yang menimbulkan hambatan dalam pembangunan dan investasi oleh negara, serta terjadi kericuan antara aparat gabungan dengan masyarakat setempat hingga aparat gabungan melontarkan gas air mata dari water cannon tidak jauh dari sekolah SDN dan SMPTN. Terdapat pelanggaran HAM khususnya hak atas rasa aman dan tentram sebagaimana diatur dalam pasal 30 Undang-Undang HAM yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Berbagai kerentanan warga terdampak seperti tidak adanya dokumen kepemilikan tanah membuat mereka rawan terkena penggusuran paksa dari tanah yang dulunya menjadi tempat tinggal mereka. Hal tersebut berdampak kelangsungan pada kelangsungan hidup dan rasa aman untuk bernaung. Kelangsungan hidup masyarakat Pulau Rempang yang terjadi dampak penggusuran paksa harus ditangani dengan serius dan bijaksana dari kebijakan pemerintah serta bagaimana cara pemerintahan melakukan warganya, mencerminkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang baik dengan menjamin kehidupan warga negaranya serta menjamin kelangsungan hidup bagi masyarakat yang terkena penggusuran paksa. Itulah sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Jadi di sini saya Meliandara Putri akan membahas terkait analisa pembahasan dan juga kesimpulan. Pada mulanya
Pulau Batam atau Otorita Batam itu sendiri hanya seluas 612 km persegi. Tetapi setelah adanya keputusan Presiden nomor 28 tahun 1992 itu dilakukan perluasan yang dimana itu mencakup Pulau Batam, Pulau Rempang, dan juga Galang, hingga akhirnya wilayah Otorita Batam itu seluas 715 km persegi. Yang saya ketahui, beberapa faktor yang menjadikan Pulau Rempang sebagai salah satu wilayah untuk perluasan Otorita Batam itu sendiri, karena Pulau Rempang itu memiliki lokasi atau wilayah yang strategis, entah itu dari geografis maupun juga ekonomi. Maka dari itu dipertimbangkan hingga akhirnya mencapai keputusan bahwa Pulau Rempang termasuk pada wilayah perluasan dari Otorita Batam itu sendiri. Sedikit penjelasan terkait permasalahan di Pulau Batam yang saya ketahui, di Pulau Rempang yang saya ketahui. Yang pertama itu adanya permintaan dari pemerintah untuk penduduk asli dan juga penduduk pendatang dari Pulau Rempang berpindah ke tempat lain, pada intinya meninggalkan tempat tinggal mereka dan juga seperti lahan-lahan mereka begitu, untuk berpindah ke tempat lain yang dijanjikannya seperti itu. Tetapi saya sendiri kurang tahu pasti apakah sudah ada wilayah ataupun tempat bagi mereka dievakuasi lah istilahnya. Karena meskipun mereka menyetujui ataupun mereka pindah, bagi saya itu tidak sepadan. Tempat baru itu tidak sepadan, karena melihat apabila itu penduduk asli, pastinya mereka juga punya kenangan lah, entah itu dari nenek moyang mereka ataupun nenek buyut mereka, yang tidak semudah itu untuk mereka tinggalkan. Tetapi di sini masih dipaksa oleh pemerintah melalui beberapa keputusan begitu, hingga akhirnya mau tidak mau istilahnya lah, bagi mereka penduduk asli maupun penduduk pendatang yang ada di Pulau Rempang itu untuk berpindah, hingga wilayah yang mereka tempati dulunya itu dapat dilakukan proyek-proyek yang katanya untuk mengembangkan Indonesia, seperti itulah pada intinya. Dan bagi saya itu tentu tidak adil sekali. Ada beberapa hak yang dilanggar di situ, yang pada intinya yang saya ketahui itu seperti hak atas rasa nyaman, hak untuk menentukan nasib sendiri begitu. Bila dipaksa, dari katanya saja paksa, berarti mereka tuh tidak bisa menentukan nasib mereka sendiri. Mereka harus mengikuti apa yang disuruh oleh pemerintah begitu kan. Nah, juga ada hak untuk hidup, yaitu diatur pada pasal 27 ayat 2 dan 3 di Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana itu mengatur terkait hak untuk hidup dan juga hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Beberapa hak yang dilanggar itu juga tentunya sudah cukup gitu untuk meragukan kebijakan yang ada, karena selain hal tersebut juga pasti penduduk asli di sana merasakan cemas begitu kan, karena proses penggusuran yang tidak transparan dan juga tidak partisipatif begitu, tidak melibatkan penduduk-penduduk asli dalam pengambilan keputusannya, itu menimbulkan rasa cemas bagi di kalangan penduduk. Tentunya kebijakan yang seperti itu perlu dievaluasi lagi. Kita harus melihat dampaknya bagaimana, entah itu dari tempat tinggal ataupun evakuasi ataupun makanan, air, baju dan berkas-berkas penting, itu juga harus dievaluasi lagi begitu kan. Maka dari itu sangat disayangkan dengan adanya kebijakan ini. Saya rasa atau kami rasa pada intinya perlu dilakukan seperti peninjauan kembali terkait adanya keputusan ini, hingga jangan terjadi lagi hal-hal seperti ini, karena itu jelas sangat merugikan banyak orang, juga sangat merugikan penduduk asli maupun itu penduduk pendatang. Banyak sekali orang yang dirugikan di sini. Mungkin seperti itu dari saya dan juga dari teman-teman saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi pada yang membuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari kelompok kami. Sekiranya mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.